Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki di pelajaran yaitu pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan atau PKKR. Untuk materi pertemuan kita kali ini yaitu merangkai sistem penerangan pada kendaraan. Ini merupakan trainer alat peraga untuk sistem penerangan pada kendaraan ringan. Dari mulai pertama yaitu ada baterai atau aki. Ini dengan voltase 12 volt. Kita bisa lihat dari bak aki atau baterai ini tertera 12 volt. Kemudian nanti akan kita rangkai, pertama yaitu kita akan merangkai klakson, yang kedua kita akan merangkai lampu rem, kemudian yang ketiga kita akan merangkai lampu sen, yang keempat nanti kita akan merangkai lampu kepala yang dekat dengan jauh, low, dan high beam. Yang terakhir nanti kita akan merangkai lampu kotak. Baik, kita yang pertama akan merangkai klakson terlebih dahulu. Kita siapkan dulu kabel-kabelnya dan kita pastikan dulu bahwa kabel-kabel ini bisa berfungsi semuanya, sehingga nanti pada saat kita merangkai itu tidak terjadi problem yang nanti bisa bermasalah pada rangkaian kelistrikan ini. Tak lupa juga kita siapkan obeng test pen DC. Ya, ini berfungsi untuk mengetahui kondisi dari sistem penerangan atau lampu-lampu ini. Kita lihat juga yaitu kondisi fuse box-nya atau kotak dari sikring ini. Ya, kita pastikan bahwa ini bisa berfungsi semuanya. Baik, selanjutnya yaitu kita hubungkan terlebih dahulu ya kabel positif dan negatif ini menuju aki atau baterai sebagai pusat arus listriknya. Jadi positif baterai atau aki nanti menuju ke sini positif dan negatif ke negatif baterai. Kita akan merangkai klakson. Untuk merangkai klakson itu kita hubungkan terlebih dahulu positif menuju ke in. Harus masuk sebelum dia keluar. Ini akan melalui fuse box terlebih dahulu. Ya, supaya fungsi dari fuse atau sikring ini mencegah terjadinya hubungan singkat atau konsleting listrik. Ini merupakan lampu indikator yang menandakan bahwa ada arus yang mengalir di dalam sistem kelistrikan ini. Nah, dari fuse box ini out kita keluar karena kita akan merangkai klakson dari out, kemudian kita menuju ke saklar klakson, dari saklar klakson kita rangkai menuju ke beban yaitu ke klaksonnya, dan dari klakson kita hubungkan negatifnya yaitu ke massa. Ya, kita coba. Ya, udah berbunyi ya. Kita coba lagi. Oke, sudah berbunyi untuk rangkaian klakson.
Selanjutnya kita akan merangkai lampu rem. Untuk merangkai lampu rem dari out ini, kita hubungkan ke saklar rem. Dari saklar rem, kita hubungkan ke lampunya, lampu rem. Kemudian kita rangkai ya, kita rangkai secara seri rem sebelah kiri dengan sebelah kanan. Jangan lupa kita rangkai juga yaitu negatif ke masanya. Ya, kita rangkai negatif ke masa. Ya, ini juga sama. Ini negatif ke masa. Baik, kita coba. Ya, ini lampu rem. Ya, berwarna merah ya, lampu rem. Lampu rem ini berwarna merah. Yang ketiga, nanti kita akan merangkai lampu sen, ya, sen kiri, sen kanan, ya, kiri, depan belakang, kanan depan belakang. Berikut juga dengan lampu hazard. Pertama yaitu dari out menuju ke flasher. Fungsi flasher ini adalah berfungsi untuk memberikan kedipan pada lampu supaya lampu sen itu menyala berkedip secara interval tertentu. Ya, dari flasher kita hubungkan ini saklar, kemudian kita sambung yang sen sebelah kiri, kemudian dari depan atau dari atas kita sambung ke bawah atau ke belakang. Kemudian jangan lupa negatif kita sambung ke masa. Ya, kemudian yang sebelah kanan, right, kita sambung ke sen kanan dari atas atau yang ini depan menuju ke bawah belakang. Dan jangan lupa kita hubungkan negatifnya ke masa. Ya, di sen ya. Jadi dari out nanti menuju ke flasher, dari flasher ke saklar. Nanti yang saklar sebelah kiri sambungan ke lampunya, ini sambung ke bawah ke belakang. Negatifnya kita sambung ke masa, negatif masa. Begitu juga dengan yang sebelah kanan. Ya, kita coba. Ya, ini sen kiri. Jadi ada di sini yaitu kita menggunakan saklar kombinasi. Nah, ini sen kanan. Kemudian ini adalah lampu hazard atau lampu tanda bahaya atau lampu darurat. Oke, kita sudah merangkai lampu sen kiri, lampu sen kanan, dan lampu hazard atau lampu tanda bahaya. Selanjutnya akan kita rangkai lampu kepala. Ya, lampu kepala, lampu dekat dan lampu jauh atau lampu pendek dan panjang, low and beam lamp. Ya, kita akan merangkai lampu kepala. Nah, untuk merangkai lampu kepala ini
saya akan menggunakan relay ya. Ini kita pakai relay 4 kaki ya. 30, 87, 86 dan 85. 85 nanti kita menuju ke saklar. Ya, lampu pendek. 86 ke masa. 87 yaitu menuju ke beban atau ke lampu. Karena kita lampu pendek maka ke pendek. Kemudian kita rangkai secara seri lampu pendek sebelah kanan dengan sebelah kiri. Jangan lupa kita pasang negatif lampu pendek ini ke masa. Begitu juga dengan yang sebelah kanan. Ini ke masa juga. Kemudian 30 menuju ke baterai B ya. Dari B nanti kita sambung menuju ke out listrik ini. Oke, itu sudah untuk lampu pendek. Sekarang ke lampu panjang atau lampu jauh. Ya. 85 yaitu menuju ke saklar high atau panjang. Kemudian 86 yaitu ke ground atau masa. Kemudian 87 ya, 87 ke lampu panjang atau lampu jauh. 87, 30 yaitu menuju ke B baterai. Nah, ini kita sudah menyambung ke out dari fuse box ini. Kemudian dari yang 87 ini lampu panjang kita sambung secara seri menuju ke yang sebelah kiri panjang lagi dan masanya sudah terhubung. Oke, itu sudah. Kita akan coba ya. Lampu dekat dulu pendek ya. Ini lampu pendek. Nah, kenapa nyalanya redup? Ini salah satu kemungkinannya itu karena apinya itu sudah mulai low dan perlu diisi ulang ya. Di lampu pendek. Kemudian lampu jauh kita tekan aja ke belakang ya, lampu jauh. Atau pada saat kita mau menyalip ya, ini juga sama, memberikan tanda kepada kendaraan depannya bahwa kita akan menyalip ya. Itu untuk lampu kepala dekat dengan jauh. Yang terakhir yaitu kita akan merangkai lampu kotak. Untuk merangkai lampu kotak ya, ini sudah ada tandanya ya. Jadi yang saklar ini menuju ke lampu kotak atau tail lamp. Ya, ini juga sambung ke K. Kita putar satu kali. Ya, ini adalah lampu kotak. Kalau putar lagi, ya, ini lampu kepala. Jadi saat lampu kepala itu nyala, lampu kotak juga akan menyala. Baiklah, itu merupakan merangkai sistem penerangan pada kendaraan ringan. Sekarang kita akan melakukan troubleshooting, yaitu misalkan ada satu gejala.
Kenapa salah satu lampu itu tidak menyala? Ya, kenapa lampu itu tidak menyala? Yang pertama kita akan lakukan troubleshooting. Permasalahannya yaitu klakson tidak berbunyi. Kalau seperti ini kan bunyi. Ya, ini klakson dia berbunyi. Nah, kita analisis dulu. Misalkan klakson itu tidak berbunyi, pertama ya, kemungkinan itu kalau kita lihat dari lampu indikator ini mati, berarti tidak ada arus yang mengalir menuju kelistrikan ini. Kita periksa yaitu kabel yang menuju ke baterainya atau ke akinya. Kalau sudah menyala, ya sudah menyala, kita pencet klaksonnya, ternyata tetap tidak berbunyi. Kita periksa kabel dari positif menuju ke fuse box ini. Ya, kita menggunakan obeng test pen DC. Ya, kita lihat di sini. Ya, ternyata tidak menyala. Berarti tidak ada arus yang mengalir ke sini. Kemungkinannya berarti kabel yang dari positif menuju ke in fuse box ini dia mengalami masalah. Jadi harus diperiksa juga. Ya, kita lihat di sini, cek. Ya, ini sudah menyala. Berarti tidak ada masalah. Ya. Yang kedua, yang ketiga, kita misalkan mau mencet klakson ini harusnya berbunyi, tetapi ternyata tidak berbunyi. Ya, kita pencet klaksonnya. Yang ketiga kemungkinan yaitu kabel yang dari out fuse box ini menuju ke saklar klakson itu mengalami kerusakan juga. Jadi harus dicek juga menggunakan ini. Ya, ini tidak ada arus. Tidak ada arus, maka harus diperiksa kabelnya. Kalau kabel ini menyambung, kita cek, dia akan menyala. Berarti ini ada arusnya. Sedangkan yang satu tidak ada. Ya, kenapa? Karena saklarnya belum kita pencet. Sekarang kita pencet saklarnya. Dia nyala. Ya, jadi si obeng test pen DC ini dia akan menyala kalau kita pencet klaksonnya. Nah, sekarang selanjutnya itu kemungkinan selanjutnya di sini kita sudah memencet, sudah ada arus, ya ternyata klakson tidak berbunyi. Ya, ke sini juga ada arus, ya ini nyala, ternyata tidak berbunyi. Maka kemungkinan penyebab lagi adalah kabel yang dari negatif, ya belum terpasang kemasaknya. Belum terpasang kemasaknya. Sekarang kita pasang kemasak. Ya. Nyala. Ya. Jadi kemungkinan kabel ini belum terpasang di masa. Ya. Atau kemungkinan kabel ini mengalami kerusakan, maka harus diganti dengan kabel yang baru, yang lebih baik lagi. Baik, itu troubleshooting untuk klakson. Selanjutnya yaitu troubleshooting, ya, permasalahan misalkan pada lampu rem. Jadi lampu rem ini menyala, harusnya itu menyala, tapi satu saat ternyata lampu rem ini tidak menyala ketika kita pencet tombolnya. Yang pertama kita pastikan dulu seperti pada memeriksa klakson, yaitu kabel menuju ke kelistrikan ini sampai lampu indikator menyala. Ya, kemudian kita pastikan di sini juga ini harus menyala, berarti ada arus yang mengalir. Kemudian di sini juga harus menyala. Ya,
Nah, kemudian kita pastikan kabel dari out fuse box menuju ke tombol atau saklar rem ini harus ada arus. Ya, kalau tidak ada arus, jadi di sini ada arus, di sini tidak ada arus, maka periksa kabelnya. Apakah kabel sudah terpasang dengan baik, atau apakah kabel ini mengalami kerusakan yang perlu diganti kabelnya. Oke, ini sudah ada. Nah, ketika kita pencet tombol rem, ini harusnya menyala, dan ketika kita pencet ini ada arus yang mengalir menuju ke sini sebelahnya. Tetapi pada saat kita pencet, ternyata tidak ada arus di sini. Ya, ternyata tidak menyala, tapi ada arus di sini. Kemungkinannya kabel, ya. Jadi kabel belum terpasang. Menuju ke lampu kabelnya belum terpasang. Selanjutnya kemungkinan juga, ya, kabelnya mengalami kerusakan yang menuju ke remnya sehingga rem ini tidak menyala. Kemungkinan selanjutnya lagi, si masanya ini belum terpasang. Ya, jadi pada saat kita pencet tombolnya, ya, jadi pada saat kita pencet tombol ini dia tidak menyala. Ya, salah satunya ya kemungkinan lainnya adalah ini, masa itu belum terpasang. Baik, kita pasang. Ya, ini nyala ya. Itu untuk lampu rem. Selanjutnya itu ke troubleshooting lampu sen, ya, sen kiri maupun sen kanan. Jadi seharusnya itu lampu sen, misalkan sen ini harus berkedip, ternyata sennya itu tidak berkedip sama sekali. Ya, tidak berkedip. Kita periksa rangkaian kabel dari out fuse box menuju ke flasher. Ya, itu kita periksa apakah ada arus atau tidak. Nah, ternyata tidak ada, berarti kabelnya harus kita ganti. Ya, sekarang yang menuju ke flasher ada arus. Ya, menuju ke flasher ada arus. Sedangkan yang menuju ke saklarnya nggak ada arus, ya, tidak nyala. Nah, kita periksa juga kabelnya. Kita periksa kabelnya. Ya, kita periksa kabel. Ternyata ada. Nah, sekarang yang keluarnya ternyata tidak ada, hingga dia tidak nyala. Kita periksa juga kabelnya. Jadi penting sekali untuk kabel ini. Ya, sudah menyala. Begitu juga nanti sebelah kanan. Nah, sekarang kasusnya, jadi si lampu sen ini menyala tapi tidak berkedip. Kenapa? Nah, kemungkinannya jadi dia memasang kabelnya itu tidak melalui flasher terlebih dahulu. Jadi dia menyala tapi tidak berkedip. Kanan juga sama, menyala tapi tidak berkedip. Atau lampu hazard, dia nyala tapi tidak berkedip.
Jadi kemungkinan besarnya yaitu menyambung kabel dari out atau keluar fuse box ini tidak melalui flasher, dia langsung menuju ke saklar. Akhirnya dia tidak berkedip, sen kiri tidak berkedip, sen kanan tidak berkedip, lampu hazard juga tidak berkedip. Nah, sekarang kita sambung. Ya, ini udah nyala normal kembali. Kasus selanjutnya yaitu sennya menyala yang depan semua atau yang atas semua atau bawah semua. Jadi bukan sebelah kiri yang nyala saja atau sebelah kanan yang nyala saja, tapi yang depan aja yang menyalanya. Kemungkinannya yaitu jadi dia menyambungnya ya seperti ini kasusnya. Jadi yang atas saja yang menyala lampunya, yang harusnya yang sebelah kiri atas bawah nyala atau kanan nyala, ini cuma yang atasnya saja yang nyala. Nah, jadi penyebabnya adalah merangkai lampu sen ini yaitu kanan dengan kirinya. Harusnya itu yang sebelah kanan atas bawah, sebelah kiri atas bawah, ini merangkainya atasnya saja. Jadi seperti ini jadinya. Ya, begitu juga sebaliknya yang bawahnya saja misalkan. Ya, itu untuk merangkai kasus yang terjadi pada saat kita merangkai lampu sen. Ya, atau kasus yang lainnya. Jadi pada saat kita merangkai lampu sen itu yang menyala hanya sebelah kiri. Ketika kita sebelah kanan, misalkan, ya sebelah kanan ternyata tidak nyala, hanya sebelah kirinya saja yang nyala. Atau lampu hazard, yang kirinya saja yang nyala, yang kanan tidak nyala. Kemungkinannya adalah kabelnya. Jadi bisa jadi belum tersambung, bisa jadi kabel tersebut rusak atau putus dalamnya, harus diganti solusinya. Atau kebalikannya, jadi hanya sebelah kanan yang nyala, sebelah kiri dia tidak nyala. Itu juga sama, kita periksa kabelnya juga. Oke, itu troubleshooting untuk lampu sen. Ya. Dan juga jangan lupa kita pastikan setiap negatif ini menyambung ke ground. Karena kalau salah satu saja itu tidak terhubung ke ground, ya, maka dia tidak akan menyala. Baik, itu untuk lampu sen. Selanjutnya yaitu untuk lampu kepala. Ya, ini biasanya yang terjadi itu misalkan, jadi lampu kepala, ya, ini kan harusnya nyala ya, nyala, ini lampu dekat. Ternyata yang satunya itu ya, yang satunya tidak menyala, misalkan seperti ini. Ya, jadi yang sebelah kanan menyala, yang kiri tidak menyala. Pertama kita pastikan kabel yang dari sebelah kanan ini ke sebelah kiri harus tersambung. Ya, kemudian negatifnya juga harus tersambung. Ya, itu untuk merangkai lampu kepala. Ya. Atau yang lampu dekatnya aja nyala. Jadi lampu jauhnya itu misalkan itu tidak nyala.
Ya, maka kita juga harus memeriksa rangkaian kabel dari lampu panjang atau lampu jauh ini. Baiklah, itu merupakan troubleshooting, permasalahan yang biasa terjadi pada saat kita merangkai sistem penerangan ya pada kendaraan ringan. Jadi dari mulai klakson, rem, ya lampu sen kiri, sen kanan, lampu hazard atau lampu tanda bahaya, lampu kota, ya lampu kepala, headlamp, lampu dekat, lampu jauh, ya kita harus memahami sistem penerangan ini. Kemudian juga kita harus memeriksa kondisi aki supaya benar-benar bisa digunakan. Kemudian kita harus memastikan kondisi dari fuse box ini, ya sikring ini, supaya bisa terpakai. Kemudian ya kita pastikan tombolnya itu harus bisa digunakan, berfungsi, kemudian relaynya juga, flashernya juga, dan lain sebagainya. Kita juga perlu menggunakan alat bantu ini, yaitu test pen DC. Ya, kita perlu ini menggunakan test pen DC. Ya, ini tes PDC untuk memastikan untuk membantu mendiagnosis barangkali terjadi satu kerusakan yang terjadi pada sistem kelistrikan, terutama pada sistem penerangan ini. Jadi sangat bermanfaat sekali kegiatan pembelajaran pada sistem penerangan ini. Kita lepas kembali rangkaian ini secara benar, dan untuk melepasnya juga ada tekniknya. Ya, jadi jangan langsung cabut, harus ditekan dulu, baru kita tarik.
Baiklah, itulah pelajaran kita hari ini, yaitu merangkai sistem penerangan mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, materi yaitu sistem penerangan. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.